God bless you. Wow. He's always happy and healthy. Amen. Ini kemuliaan untuk Tuhan Yesus. And I see Brother Herman is always, full of energy. Penuh dengan energi. Haleluya. Shalom alaikum Beshem Yeshua HaMashiach. Shalom. Semuanya sehat-sehat? Amin. Wah, luar biasa. Semuanya juga sukacita? Amin. Beri dulu kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. We are all happy and healthy. Haleluya. Saya berterima kasih, bersyukur saya sudah kembali ke Indonesia karena saya sempat 1 bulan ke Europe. Tapi ke Europe itu bukan, sebenarnya ibu kandung saya baru meninggal, tapi 82 tahun sudah, wah luar biasa bonusnya, amin. 82 tahun, puji Tuhan. Tapi sebenarnya saya juga sempat keliling untuk khotbah di gereja-gereja Belanda, gereja Belgia, gereja Luxembourg dengan bahasa mereka sendiri. Puji Tuhan, seperti Anda mengetahui, saya menguasai 7 bahasa. Jadi setiap negara saya tidak usah penuh penerjemah, karena penerjemah saya namanya Roh Kudus. Haleluya. Tapi yang saya mau bahas bukan itu. Yang saya mau bahas, God bless you, brother. God bless you. Itu karena hot katanya. Haleluya. Yang saya mau bahas begini, di Eropa itu banyak yang galau. Galau apa? Galau ekonomi. Ekonomi Eropa itu sudah juga turun. Di sini juga. Nah, saya pulang ke Indonesia, saya lihat kegalauan nggak berbeda sama orang Eropa. Ada yang bilang, Brother Robert, Anda kan seorang mantan pebisnis, Anda seorang dosen, profesor di Ubaya mengenai ekonomi. Bagaimana ini? Saya bilang, kita nih warga kerajaan surga kok, saya bilang. Jadi Anda mau tinggal di Afghanistan, Anda mau tinggal di Indonesia, Anda mau tinggal di Pakistan, mau negara itu seperti apa, Anda dan saya tetap kok mengalami dan akan dapat fasilitas dari surga. Amin. Nah, jadi sekarang ini saya lihat orang ini galau karena orang kalau putus asa, orang ini kalau sudah galau, dia tuh cari solusi bagaimana untuk eksistensi. Jadi bagaimana caranya mereka bersilat kata, mereka buka bisnis, janji-janji yang nggak bisa ditepati. Yang penting cian dulu masuk, ada kantong, ada cuan masuk dulu. Nah, ini yang membuat kita tuh kadang-kadang terlalu khawatir dan terlalu ngoyo untuk kejar berkat. Nggak usah. Pagi hari ini saya akan buktikan dengan firman Tuhan bahwa warga kerajaan surga, warga kerajaan Kristus tidak diciptakan untuk ngoyo kejar berkat, tapi Anda dan saya diciptakan untuk dikejar oleh berkat. Ini kemuliaan Tuhan Yesus. Merdeka. What is merdeka? Everybody say merdeka. Orang barat tanya, what is for you freedom? Oh, I have a lot of money. Nah, kata orang, kalau saya punya banyak uang, saya merdeka. Merdeka financial. Saya nggak tergantung siapapun. Saya nggak usah kerja untuk siapapun. Saya menentukan sendiri. Hati-hati. Saya nggak katakan uang itu nggak penting, jangan salah paham. Tapi mama saya habis berapa miliar, 1,5 tahun masuk rumah sakit di Eropa, nggak kecil. Saya nggak sebut angkanya, tapi sudah miliaran. Tetap meninggal dunia. Ada orang yang barangkali penyakitnya lebih parah dari ibu kandung saya. Dengan doa dan obat yang sederhana, tapi sembuh karena Dia, Yesus. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ada orang bilang merdeka kalau saya punya usaha sendiri. Saya nggak ada orang yang perintah saya bisa perintah orang. Fine, terserah. Itu definisi merdeka yang saya setuju. Tapi itu cuma bagian-bagian dari kemerdekaan. Tapi merdeka yang sejati hanya bisa dengan satu sosok, Yesus namanya. Saya buktikan dengan firman Tuhan lagi. John chapter 8 verse 30 until 36. Yohanes pasal ke-8 ayat 30 sampai dengan 36 kita akan bacakan bersama-sama. John chapter 8 verse 30 until 36. Saya minta tolong multimedia tayangkan untuk saya di layar biar kita bisa membaca sama-sama. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan 36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran,
dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, orang-orang Yahudi itu, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Yang terakhir, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Jadi apa yang Yesus sampaikan di sini itu apa? Kemerdekaan sejati. Jangan jadi hamba dosa. Dan hamba dosa itu apa? Hamba dosa itu adalah hamba-hamba yang melanggar atau tidak melakukan firman yang ada di Bible ini. Itu adalah hamba dosa. Apa yang tidak ada di sini Anda lakukan dan saya lakukan, kita jadi hamba dosa. Dan firman Tuhan memberikan satu contoh. Jangan sampai kita terjerat. Satu aja, banyak contoh. Cuma karena saya waktu terbatas, saya bisanya share satu contoh yang cukup ekstrim. 1 Timothy 6 verse 2b. 1 Timotius 6 ayat 2b sampai dengan 10 saya akan bacakan untuk Anda. 1 Timotius 6 ayat 2b sampai dengan ayat ke-10. Saya minta tolong multimedia, can you help me again? 1 Timothy 6 verse 2b until 10. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain yang tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, pencecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, yang ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang mengelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akal segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Apa artinya firman Tuhan ini? Bukan berarti Anda dan saya tidak boleh memiliki uang. Oh no. Kalau Anda dan saya dikasih uang luar biasa oleh Tuhan, dengan uang itu Anda dan saya bisa memuliakan Tuhan dengan luar biasa. Amin. Tapi yang dikatakan di sini adalah jangan sampai kita ini memakai standar dunia. Artinya begini. Di sini dikatakan di ayat yang ke-9-10 cuma satu sebenarnya. Jangan sampai uang di atas segalanya, apalagi di atas Tuhan. Itu cuma penyampaiannya. Jadi yang dibahas bukan orang kaya, karena saya sempat diserang. Wah, Brother Robert kan soging, punya uang. Gimana pendeta kan? Loh, so, tenang dulu. Tenang. Ini harus hati-hati kita. Jadi dengan kata lain begini, karena standar dunia. Maksud saya begini, jangan seperti Petrus. Petrusnya dipanggil oleh Tuhan Yesus. Peter, come to me. Dia datang ke Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus itu di laut. Tuhan Yesus berdiri di laut. Dan Tuhan Yesus ya, for him everything is possible. He is God. He is our Savior. Hallelujah. Petrus dipanggil. Peter, come to me. Peter, come to me. Terus turun dari kapal. Jalan di atas laut. Menuju Tuhan Yesus karena dia pandang Yesus. Tapi dia lihat kiri kanan. Ombak tambah besar. Angin tambah besar, taufan tambah besar, mengerikan. Dia konsen kepada lingkungan dia yang saat itu tidak kondusif dan tidak nyaman, tidak aman, bahkan bisa membinasakan dia.
Dan dia konsen itu, dia lupa ada kekuatan yang lebih dahsyat daripada yang dihadapi. Karena dia lupa, dia kurang percaya, dia kurang mengimani, dia kurang memakai power of Jesus. Dia tenggelam, tapi Yesus tenang lagi. Namanya Tuhan kita Yesus dahsyat. Dia lihat begitu, dia cuma ngomong, "You of little faith," kamu yang kurang percaya. Tapi tetap tangannya diulurkan dan Petrus diselamatkan. Amin. Apa hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Karena biasanya kalau kita hadapan tantangan yang berat, entah itu tantangan kecil, tantangan besar dalam kehubungan. Saya ambil contoh. Manusia itu ingin dihargai, dan manusia itu selalu dengan image. Saya ambil contoh kecil. Puji Tuhan, Tuhan izinkan saya punya beberapa mobil roda 4, maksud saya kendaraan roda 4. Dari Xenia sampai Porsche, istilahnya sampai Mercedes S-Class semua. Saya penggemar mobil Jerman, jadi saya punya mobil-mobil yang klasik-klasik. Tapi saya juga punya Xenia. Dan Xenia itu saya pakai untuk kalau ke dalam pedesaan, bawa kayak sardin, bawa corned beef, atau istilah dokter kita bawa obat ke sana, enak pakai Xenia. Xenia yang baru, saya ke Sheraton. Mau ketemu orang bule, teman saya yang tidur situ, mau makan malam situ. Jadi saya pakai Xenia aja, gampang kan. Sampai situ, kosong tempat parkirnya. Kosong. Saya mau parkir sana, ini masih baru, Xenia masih dibungkus plastik. Masih baru, kilometernya tuh barangkali belum 100. Mister, jangan di sini, mister. Dan saya bilang, "It's empty place here." Kosong. No, mister, di bawah saja. Saya pikir, why? So, kok banyak tempat suruh ke bawah. Ya sudah, namanya hamba Tuhan kan nggak mau ribut, ya, haleluya ya. Sudah parkir di bawah. Tapi sambil ke bawah saya gede-gede kepala. Why on earth I have to put my car there? Kenapa saya harus parkir sini? Ya sudahlah, saya ke atas. Beberapa hari kemudian saya nganter dia ke airport. Ya nggak mungkin dah pakai sini bule gede gitu kan. Pakai S-Class, Mercy tenang. Wah, sampai saya parkir di situ, udah sumpah, udah penuh tempat parkirnya. Dipanggil lagi sama saya, mister, sini mister. I think, man, kemarin kosong, gua parkir sini, suruh ke bawah. Sekarang penuh sumpah, suruh dipaksa parkir sini. It's okay mister, no problem here. Ya saya turun, gemes, kebetulan satpamnya sama. Permisi mas, kenapa saya harus di sini? Apa kemarin pas kan usir saya? Oh ya nggak usir lah mister, tapi mas saya bingung ya mas, permisi, barangkali saya dari luar negeri kurang begitu mengerti di Indonesia. Kenapa kemarin kosong suruh di bawah, sekarang penuh suruh ke atas, suruh tetap parkir atas? Gini loh mister, perintah dari atasan. Jadi kalau mobilnya kurang memadai, harus agak jauh. Tapi kalau mobil di bawah sini, oh berarti kalau mobil black ketek jauh di bawah, mobil yang keren boleh parkir. Nah ini image. Pembantu saya, his name is Abdul. I don't know Abdul what, but just I call him Abdul. Abdul came to me, datang ke saya tahu gaji dia dong, saya gaji dia. iPhone, man. iPhone. Saya Nokia 200.000. Saya bisa SMS sampai ada orang-orang ke saya, "Brother Robert, tak beliin HP yang memadai ya." "Kenapa brother?" "Yang komplit." Dipikir saya barangkali nggak punya uang di HP gitu loh. Saya bilang, no, saya cukup ini karena saya cuma perlu SMS dan perlu telepon. Saya bukan yang tipe-tipe yang kayak gitu, masih tradisional. "Oh ya, tapi Abdul, iPhone baby." Harganya piro? iPhone itu pasti lebih mahal dari Nokia ya. Itu gimana? Terus saya tanya, "Mas, permisi tanya mas, sampean beli ini cukup mahal ya?" "Ya ngutang pak, ngutang bayar." Nah, jadi manusia itu kadang-kadang tuh mau pakai standar dunia. Kenapa? Kalau kita berpenampilan, sorry of my language, black ketek. Oh, you are black ketek. But if your penampilan is good, saya juga ngerti kok. Saya ngerti orang bisnis ya. Kalau orang mau investasi di Indonesia, maaf ngomong, 60 triliun, terus tak jemput pakai Xenia baru, kira-kira masih mau invest gak? Ya nggak mungkin lah. Pasti saya jemput dengan mobil yang minimal S-Class atau Rolls Royce atau, ya saya ngerti bisnis, saya ngerti. Tapi maksud saya begini, jangan sampai kita ngoyo
hanya ingin dipandang layak oleh sesama manusia. Gak usah. Rapi aja. Rapi aja. Maksud saya begini. Kalau Anda diberkati dengan uang banyak, puji Tuhan. Tapi jangan sampai ngoyo dengan harus menghutang, harus boceng lipunya untuk mendapatkan status yang Anda ingin orang itu melihat Anda seperti apa. Tapi kalau Anda diberkati, orang datang ke Anda bilang, "Here brother or sister, I give you a car." Terima. Orang kita nggak minta kok. Gak ada yang tadi bilang, "We need air conditioner." He just pray and he just say to the people here, yang mau berdoa dan hanya share sama kita punya jemaat di sini. Tuhan kirim berapa orang? Nggak 1000, nggak 100. One person, I do it for you. Dan jadi dengan kata lain, saya ini datang dari keluarga makmur loh. Saya tuh lihat jamaah ngomong, kita ini nggak usah hidup. Kita ini harus hidup secukupnya. Yesus mengajar kita secukupnya. Amin. Tapi Tuhan kita kan dahsyat. Kan firman Tuhan mengatakan di Matius 6:33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and the rest will be added in your life." Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Jadi Tuhan Yesus itu ngajarin kita minta secukupnya. Tapi kenyataannya dalam hidup Anda dan saya, apa yang Anda minta, Tuhan kita selalu beri lebih dari cukup. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa intinya? Anda menjadi orang kaya, saya doakan Anda dalam nama Yesus. Amen. Tapi kalau Anda mau jadi orang image, ya saya nggak bisa doakan. Karena image is from human being. Tapi berkat yang asli datang dari surga. Jadi dengan kata lain, kalau Anda berbisnis sesuai firman Tuhan. Anda buka usaha, lakukan. Gak usah takut, gak usah cemas. Anda gak usah lihat kiri kanan. Anda stop pakai standar dunia. Kalau Anda pakai standar dunia, Anda akan menyiksa diri Anda. Anda akan, apa kata orang? Apalagi maaf ngomong, rodo banyak sing kepo. You know kepo? Nah, ya sudah. Anda stop hari ini, Anda pulang dari gereja kita ini. Anda stop pakai standar dunia. Karena Anda dan saya bukan orang dunia. Anda dan saya warga kerajaan surga, warga kerajaan Kristus. Nah, kalau begitu, Brother Robert tadi berani ngomong loh. Kita tidak diciptakan untuk ngono kejar berkat. Terus Brother Robert ngomong, kita diciptakan untuk dikejar oleh berkat. Jangan sampai kata-kata saya sebagai hanya seorang motivator, inspirator yang hanya yo, tapi kenyataannya orang ngomong, lah itu ngomong gampang itu. Karena dia punya ilmu, dia punya networking, dia punya pengalaman. Laku soro hidupku kere. Ada yang ngomong begitu. Terus saya ngomong begini, stop aja. Anda mau solusi? Kita kembali ke firman Tuhan. Tuhan itu kalau memberikan kita peringatan, Dia juga memberikan kita solusi. Amin. Nah kita lihat 2 Timotius 2 ayat ke-14. 2 Timotius 2 ayat ke-14, kita baca dulu sampai ayat ke-21. 2 Timothy 2 verse 14. 2 Timotius 2 ayat ke-14. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang dan yang mendengarkannya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omong yang kosong, yang tak suci dan hanya menambahkan kefasikan. Perkataan mereka menjala seperti penyakit kanker, di antara mereka termasuk Hymenaeus dan Philetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman
sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu, teguh dan meteranya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ke-21, sementara sampai di sini dulu. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk dimaksud yang mulia. Dia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin. Sekian dulu. Apa artinya firman Tuhan ini? 2 Timotius 2, chapter 2 Timotius verse 14 until 21. Apa yang Tuhan katakan sini? Sudahlah, gak usah khawatir dalam hidupmu, gak usah ngoyo macam-macam. Do your best. Jangan malas loh. Maksudnya kita nih warga kerajaan surga harus rajin. Karena firman Tuhan mengatakan di Amsal 10 ayat 4, tangan yang lamban buat kita miskin, tangan yang rajin buat kita kaya. Amin. Tetap harus kerja keras. Saya harus kerja keras, Anda harus kerja keras. Tapi ojo ngoyo, beda. Beda. Nah, di sini dikatakan, sudah. Do the thing what you have to do. Lakukan yang Anda harus lakukan. Nah, setelah Anda lakukan itu, waktu Anda hidup, yang diminta di sini, kalau kita ke ayat yang ke-19, kita lihat dulu ayat ke-19 dari 2 Timotius 2, apa kata Tuhan di sini? Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meteranya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Amin. Jadi setiap kita di sini itu milik Tuhan. Amin. Nah, kalau kita milik Tuhan, berarti yang paling tahu mengenai diri kita adalah Tuhan sendiri. Kadang-kadang kita begini, kalau kita renungkan ya. Anda setuju nggak dengan statement ini? Tuhan lebih mengenal Anda dan saya daripada Anda dan saya mengenal diri Anda dan saya. Amin. Haleluya. Berarti Tuhan tahu kemampuan kita masing-masing. Tuhan tahu karunia kita masing-masing. Tuhan tahu kehebatan kita masing-masing. Tapi Tuhan juga tahu kelemahan kita masing-masing. Puji Tuhan. Nah, kalau memang kita sudah seperti itu, berarti ini kita nih miliknya Tuhan. Amin. Amin. Dulu kita nggak punya owner dulu loh. Coba Efesus pasal 2 ayat 12 kita lihat. Pada waktu belum ada Yesus, itu hanya Tuhannya berlaku untuk orang Yahudi loh. Efesus pasal 2 ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, jadi belum ada Yesus di planet bumi, belum diutus. Tuhan itu hanya berlaku, hanya punya cover dan punya perjanjian dengan orang Yahudi. Non-Yahudi berdoa tidak bisa, minta janji dari Tuhan nggak bisa, minta berkat nggak bisa. Dia hanya hidup tok, biarpun dia diciptakan oleh Tuhan. Tapi Anda lihat sendiri, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tapi puji Tuhan, dengan adanya Yesus diutus oleh Bapa kami di surga, Adonai Elohim Sebaot, Anda dan saya punya fasilitas sama dengan umat pilihan yang pertama atau orang Yahudi. Karena Anda dan saya juga umat pilihan Yesus sendiri. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kembali ke 2 Timotius 2 ayat 19. Berarti Anda ini kepunyaannya Tuhan. Nah, kalau Anda kepunyaannya Tuhan, God will take care of you and me. Amin. Amin dong. Kalau kita ini punya Tuhan yang memelihara kita dong. Nah, kita lihat di sini. Nah, setelah kita tahu bahwa kita ini kepunyaannya Tuhan, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Artinya apa meninggalkan kejahatan? Sama dengan Anda dan saya menjadi pelaku firman. Dan saya ini dulu hidup saya kacau. Saya sebelum bertobat, saya juga sempat jadi gangster di 2 kota besar di Eropa. Saya suruh kirim anak buah saya ke hiburan malam. Saya kasih lihat dulu video saya. Coba kasih lihat foto dari saya yang 30 tahun yang lalu. Anda ketemu saya gini, serem muka saya. Dan waktu ini saya dulu ini, saya cuma punya satu keinginan. Saya jadi
kayak Don Corleone, you know Don Corleone, The Godfather. Tapi kalau saya Don Roberto, you are talking with me, not with them. I kill you if you don't listen to me. Seperti itu. Dan saya punya anak buah, itu gangster semua. Tembak orang, potong tangan orang itu ya, kecil. Dan mereka nggak banyak ngomong. Bahkan saya kalau bertarung itu nggak pernah kalah. Dan saya pernah arogan sekali. Saya ditantang orang Asia, orang Thailand untuk bertarung. Saya bilang, saya sama kamu. Saya pakai cuma kaki kiri, tangan kiri, tangan kanan. Dengan hanya kanan, kaki, kanan, pukulan saya nggak akan pakai. Saya nggak akan pakai, saya cuma pakai tangan kiri, kaki saya rubuhkan kamu. Wah, sombongnya luar biasa. Karena merasa kuat. Dan saya buktikan dengan satu video. Ini salah satu dari sekian ratus pertandingan dalam video yang ditayangan. Anda lihat, sombong luar biasa di sini. 30 tahun yang lalu video ini. Jadi Indonesia baru tahu Muay Thai MMA, saya sudah 50 tahun yang lalu sudah latihan MMA dan Muay Thai. Silakan Anda tayangan videonya. Anda lihat, ini saya masuk ring. Saya celana merah. Ini masih pemanasan nih. Semua kiri Anda lihat. Cuma sekali saya tendang pakai kanan. Semua kiri, pukulan kiri, tendangan kiri, semuanya. Lihat, bahasa tubuh yang sombong luar biasa. Dan terkutuklah engkau yang memakai kekuatanmu sendiri dan jauh hati dari Tuhan. Saya saat ini terkutuk luar biasa. Lihat. Dan muka saya tidak terpukul sama sekali. Dia sampai frustrasi, tidak bisa kenal saya. Saya kenain dia terus sampai kesakitan dia. Muka saya tidak kena sekalipun. Ini cuma sekali kanan, yang lain semua kiri. Pukulan kiri, tendangan kiri. Dan saya buat dia susah. Kasih tendangan-tendangan yang sakit, yang kecil-kecil, tapi sakitnya luar biasa. Nah, ini kena mukanya lagi. Dia kena mukanya lagi tuh. Nah, dia balas. Tapi saya nggak kena. Nah, kena lagi. Nah, dia nggak kena, lihat. Dia mau pukul saya sampai frustrasi. Wah, edan orang ini. Hampir 30 tahun yang lalu ini di kota Rotterdam. Waktu itu ada pertandingan antara Asia lawan Europe. Ini ronde selanjutnya. Nah, ini saya pukul dia, seloyongan di sini. Kiri, boom. Jatuh ya. Boom. Seloyongan. Ya. Pusing. Nina Bobo. Pukul lagi, jatuh lagi dari sini. Saya tendang dia kiri, pukul kiri lagi, jatuh akhirnya lagi. Boom! Tiduran dulu ya, oke. Dan ini sangat capek berapa sesi kelihatannya sepele. Wah, tapi berkelahi di ring itu berat loh. Kalau nggak latihan kita hancur. Dan ini lihat betapa jelek karakter saya saat itu. Lihat, saya mau menghancurkan dia dengan tumit saya tendang dia punya kaki di bawah. Lihat, sakit ini kalau ditendang. Boom! Itu berapa kali Anda nggak bisa jalan. Jadi dia pulang begini, rodo cekot nanti. Ini saya pukul dia lagi, lihat. Ini kena lagi nih, lihat. Jatuh, akhirnya dia nyerah. Dia pegang, ini sudah selesai. Dia pegang saya, sudah ampun. Boom! Turun, sudah, turun. Tidur dulu sekarang. Sudah, boom, selesai. Nah, ini instrumen apa? Oh, jangan tepuk tangan, ini breaker punya. Saya nggak bangga ini. Ini 30 tahun yang lalu, ini breaker ya. Tuhan tega kali kembali tepuk tangannya, haleluya. Breaker ini saya pakai ilmu saya untuk hancurin orang ini. Kalau kemana-mana gini, apa? Gak ada sebelum ngapa kalau sana shalom. Biarpun Anda rese, enggak rese sih. Shalom tetap shalom. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ini instrumen buruk, tapi saya rubah. Jadi yang sekarang mantan napi, yang sekarang mantan preman, mantan apapun yang jelek di mata Tuhan, kita convert. Saya buka sekolah, sekarang ada 5 sekolah di Surabaya. Jadi saya didik anak-anak yang dipukul di sekolah, yang dibullying, yang orang tuanya nggak memperhatikan. Saya buka MMA, tapi saya nggak ikut bertarung. Jadi saya lakukan MMA sekarang untuk having fun, olahraga. Karena mereka olahraga, mereka nggak akan ikut-ikut isep-isep vapor, isep rokok, narkoba. Dan yang luar biasa,
character building. Karena orang bela diri itu, dan orang angkatan maupun polisi atau tentara, itu biasanya punya komitmen luar biasa. Karena yes sir. Jadi dengan kata lain, saya pakai didikan tentara, didikan Krav Maga, didikan Musab, didikan polisi, kenapa? Anak itu jadi disiplin. Nah, Anda lihat foto-foto selanjutnya. Nah, sekarang saya juga agak friendly dikit. Nah, puji Tuhan, saya punya kuasa 5 bela diri. Saya punya semua sabuk hitam dan 2 dan 3 sampai dan 7 karate, taekwondo, muay thai semua. Anda lihat yang selanjutnya. Foto selanjutnya minta tolong. Nah, ini dari MMA. Sengaja saya pakai tangan panjang. Kalau pakai tangan pendek nanti dia ngotot, wah kayak yoyo gitu, jangan ya. Oke, lanjut. Nah, ini saya ajar anak-anak kayak gini. Jadi mereka tuh duduk. Saya nggak ajarin mereka berkelahi. Memang juga berkelahi, cuman di sini mereka belajar. Saya sharing. Kamu kalau dipukul kakakmu seperti ini ya, Tuhan Yesus apa? Jadi saya ada juga non Kristen ke saya kasih firman. Lanjut. Nah, ini untuk anak-anak. Wah, senang mereka bikin foto. Wah, lihat. Nah, anak-anak latihan semua. Lihat. Lanjut. Nah, senang. Ada cewek, ada cowoknya, senang semua, happy. Nah, ini anak dulu ini nggak pede. Di sekolah nggak pede. Di rumah sering dipukul kakaknya. Nah, ikut saya. Sekarang sama kakaknya cocok. Bahkan dia selalu yang buka doa dalam nama Yesus. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan dites orang bule-bule. Jadi yang tes saya itu bukan orang Asia. Saya ambil dari Eropa, suruh datang ke sini, tes mereka, dapat ujian, dapat ijazah. Biar mereka merasa ada progresi. Lanjut, kita lihat. Nah, foto lanjut. Nah, ini saya juga tes mereka survival. Kalau kamu masuk air, bagaimana? Terus kalau ada bom di mall, kamu harus bagaimana? Saya bilang tiarap. Karena kalau bom itu, kalau kena, itu kamu nggak usah takut, karena dia ke atas. Kalau kamu tiarap, semua proyektil itu lewati kamu. Oh gitu ya Mr. Robert. Jadi saya ajar mereka survival. Kalau ada kejadian kerusuhan, jangan panik. Kamu sebagai senjata, kamu sebagai tentara Yesus. Jadi saya ajarin mereka tanah pas ini balapan berenang, semuanya. Lanjut. Nah di sini mereka keras-keras kasih lutut semua seperti muay thai asli, MMA asli. Lanjut. Nah ini perempuan ini keras, kalau Anda ketendang dia ya mental saya yakin. Nah lanjut. Nah yang lucu, saya buka untuk anak-anaknya. Saya latihan siapa? Ibu-ibunya. Brother Robert, aku mau langsing. Aku gak usah jadi pejat kayak brother, tapi aku langsing. Puji Tuhan. Jadi sekarang murid saya, ibu-ibu, anak-anak, dan keluarga. Pria saya tidak terima. Jadi kalau Anda mau yoyo, silahkan ke sekolah lain. Sekolah saya cuma terima keluarga, anak kecil, dan ibu-ibu. Anda lihat. Bule-bule pun ikut lain. Ini namanya Endeliana Kemayoningsi Handaya. Ini kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ini boleh kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Karena yang dulu tidak. Itu kekuatan Robert sendiri. Sekarang kita doakan anak yang sakit. Kita doakan ibu-ibu yang punya masalah di rumah. Nangis-nangis kayak gereja kecil. Tapi gerejanya bentuknya MMA. Apa artinya MMA? Bukan mixed martial arts. Ministry Messianic action. Apa? Ministry, pelayanan, Messianic action, kegiatan Yesus, aksinya Yesus. Tapi itu di sini, kalau di luar tetap mixed martial art. Tapi di kita MMA artinya ministry, Messianic action. Bagaimana mereka meniru Yesus dalam hidup mereka. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kembali ke firman Tuhan. Jadi apa tugas Anda? Ayat ke-20 kita lihat. Jadi Anda jadi pelaku firman ya. 2 Timotius ayat ke-20. Setelah Anda menjadi pelaku firman, ini yang terjadi dalam hidup Anda dan saya. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Amin. Stop di sini dulu. Artinya apa? Sudahlah, kita jadi pelaku firman aja. Jadi pelaku firman. Saya stop berlatih untuk menghabisi orang. Saya sekarang berlatih untuk sehat. Karena saya umur saya 55 tahun. Tapi kalau ditantang 100 kali push up, saya masih kuat. Haleluya. Bukan karena saya, karena Yesus. Haleluya. Jangan sampai Anda umur 55, 60 udah cekot-cekot begini. Nggak mau. Kita warga kerajaan Kristus. Haleluya. Sehat. Haleluya. Pelaku firman. Jadi pelaku firman, Anda jadi perabotnya Tuhan. Nah ini yang keren. Kalau Anda jadi perabotnya Tuhan, Anda bisa jadi emas, jadi perak, jadi kayu atau tanah.
Saya sama Tuhan, saya bilang, Tuhan saya nggak masalah. Tuhan mau bukan saya selama seumur hidup jadi tanah, siap Tuhan. Saya mau jadi kayu, siap Tuhan. Tuhan mau buat saya jadi emas, siap Tuhan. Jadi perak, siap. Dengan kata lain, yang penting saya dan Anda menjadi dalam rumah yang besar. Itu bahasa Yunani. Artinya begini, rumah yang besar itu adalah orang-orang yang seperti Anda dan saya, pengikut Yesus dan mengalami Yesus, dengan kata lain, yang memakai firman Tuhan sebagai kebenaran satu-satunya, dan Yesus adalah juru selamatnya. Amin. Itu hidup dalam rumah yang besar. Jadi kita ini semua hidup dalam rumah yang besar. Nah, kalau kita sudah menjadi pelaku firman dengan segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan kita, kita masuk dalam rumah yang besar itu. Nah, ini yang keren. Kalau kita sudah jadi emas, perak, kayu atau tanah, yang nggak usah tahu Anda jadi apa. Saya juga nggak mau tahu saya ini apa, itu biar kedaulatan Tuhan. Tapi kalau kita jadi instrumennya Tuhan. Saya pernah tanya sama PNS, saya tanya di Banyuwangi, saya tanya di mana-mana, karena saya kan cuma di Jawa Timur konsep saya. Saya tanya, Mas, Mbak, kenapa Anda jadi PNS? Singkat cerita mereka ngomong gini, pokoknya kalau istri saya sakit, rumah sakit dibayar. Saya sakit, ada askespa. Saya meninggal, istri saya sampai dipanggil Tuhan, sampai wafat, dijamin sama pemerintah. Anak saya pun sampai umur 27, kalau belum menikah, dikasih fasilitas yang itu, rumah sakit dan sebagainya. Singkat cerita apa? Saya ambil kesimpulan. Banyak orang jadi PNS karena untuk jaminan. Jaminan. Itu kesimpulan yang saya ambil. Nah, puji Tuhan. Kalau Anda masuk di dalam perabot Tuhan ini, siapa yang menjamin Anda? Yesus. Jadi stop. Anda hanya masuk dalam rumah yang besar itu, menjadi pelaku firman, pulang dari gereja ini jadi pelaku firman sudah, dengan segala keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan Anda. Sudah jadi pelaku firman. Apa yang ada di firman Tuhan ini lakukan. Jangan menyimpang. Setelah itu Anda menjadi perabot Tuhan. Dan kalau jadi perabot Tuhan, ini ada instrumen ini. Ini instrumen, saya nggak tahu namanya apa, tapi ada pemainnya, ada pemiliknya. Kalau instrumen ini rusak, pasti akan diperbaiki karena dia tidak berfungsi. Amin. Amin. Jadi kalau Anda dan saya punya tantangan, punya masalah, punya pergumulan, Anda hanya bisa melakukan satu hal, melakukan firman Tuhan dan percaya Tuhan akan merestorasi, memulihkan semua dalam hidup Anda dan saya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Kalau yang harus takut itu saya datang negeri yang jauh, benua lain, melayani Tuhan di Indonesia dengan tidak ada kejaminan apa-apa. Saya juga pernah jadi instrumen ini. Tolong, instrumen my job. Saya pernah di sini. Di sini aman. Kenapa? Kenapa aman? Karena saya kerja di sini dengan boleh dibilang penghasilan yang luar biasa. My job videonya. Ini tapi di sini Anda lihat, saya sempat jadi konsultan, menjadi penerjemah, menjadi mentor, dan menjadi juga penasehat di gubernuran. Anda lihat, 5 tahun saya kerja di sini. Ini nyaman ini garansi. Orang investasi saya dapat 1% aja, sudah berapa? Kan tahu, cuan cian baby. Ini kantor saya. Terima orang-orang dari luar negeri, dalam negeri, orang pejabat sampai pebisnis semua. Saya mengundang mereka dari Australia, dari Amerika, dari Eropa untuk datang ke Indonesia untuk berinvestasi. Setelah lulus dari saya limpahkan mereka kepada pemerintah Indonesia. Jadi kayak konsultan. Ini saya cuma undang-undang mereka. Ayo kamu datang ke Indonesia, Jawa Timur. Sangat oke, Jawa Timur, Indonesia oke untuk investasi. Harga memadai, tanah murah. Kami bantu dari pemerintah. Dan kami kasih izin, kami cari orang-orang kamu. Ada masalah, saya bantu kamu. Berapa perusahaan datang ke sini, puji Tuhan. Tapi di sini setelah selesai ini baru saya limpahkan ke gubernur kita. Dan di sini kita sharing. Kita sharing mengenai, saya di sini sebagai penerjemah. Dan ini kita dari Belgia, dari Prancis mengenai infrastruktur. Kita ngomong bagaimana kita memotivasi mereka untuk investasi. Ini nunggu ada orang presiden dari luar negeri datang sebelah dia ke Jakarta dulu, dari Jakarta ke kita. Dan ini kita sharing. Ini presiden dari negara Swiss. Karena saat itu Swiss yang paling banyak berinvestasi. Kita undang angkatan laut untuk angkatan laut meningkatkan SDM angkatan laut kita. Mereka bingung, kok anak bule katanya sih, ya saya orang Indonesia, haleluya. Gak apa-apa. Nah ini mereka sangat gede-gede kepala. Are you from Indonesia? I'm Indonesian, sir. Nah ini kita keliling mancanegara
untuk tarik orang, mengundang orang-orang, ayo investasi ke Jawa Timur. Nah, sudah selesai. Ini kata orang instrumen ini keren. Tapi saya pernah masuk sana. Kalau saya tetap berkecimpung di sana, saya manusia biasa saja. Kalau tetap berkecimpung sana, apa nanti pelayan saya nggak mulat-marit? Padahal Tuhan ingin saya di Indonesia, bukan di sini. Tuhan ingin saya di Indonesia itu menjadi penginjil. Jadi saya lepaskan ini. Ini standar dunia, keren. Ketemu orang dari mancanegara, keuangan juga sekali pukul, ngomong ratusan M, triliunan yang masuk Indonesia. Tapi Tuhan tidak izinkan saya ini. Video yang selanjutnya, ya udah ini tentu pekerjaan saya sehari-hari ya, ini my calling. Ini setiap hari saya kerjanya begini. Ya sudah, barangkali dunia bilang ngapain Brother Robert? Anda punya kualifikasi banyak, ya sudah, pendeta, penginjil. Keliling Sabang sampai Merauke, sekarang keliling sampai Eropa, Singapura saya khotbah. Dan puji Tuhan setiap negara saya khotbah dengan bahasa aslinya. Puji Tuhan karena saya tidak perlu mau penerjemah. I can speak English, I can speak Dutch, I can speak German, I can speak French, I can speak bahasa Indonesia, I can also speak bahasa roh. Haleluya. Ya, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Apa sih brothers and sisters in Christ yang kita takuti? Kalau saya datang dari jauh dengan tidak kepastian, nol kepastian ke Indonesia, dan saya katakan ya, saya tahun depan persis 10 tahun non-stop layani di Indonesia. Dan dari hari pertama saya datang ke Indonesia sampai sekarang, saya dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Bukan hanya dengan keuangan, kesehatan saya, kebahagiaan saya, perlindungan saya, keluarga saya, sampai saya diizinkan Tuhan di negara ini, 2 anak lahir di negara ini. Dengan kata lain, stop moyo cari berkat. Jadi instrumennya. Kalau Anda dan saya jadi instrumennya, bagaimana cara jadi instrumennya? Jadi pelaku firman dan percaya. Amen. Jangan sampai standar dunia. Saya sedih kalau saya share ini, karena saya bantu anak-anak ini. Anak-anaknya sharing ke saya, nangis. Dia peluk saya. Oh, masih kecil, 11 tahun dia peluk saya. Dia bilang, Mr. Robert, papa mama saya kaya, tapi saya nggak pernah dapat perhatian. Papa bisnis, mama sering ke luar negeri. Dia peluk saya, dia bilang, can you be my father? Saya sedih sekali melihat itu. Tadi itu bukan 1-2 anak-anak itu ke saya. You are my new father ya Mr. Robert. I'm proud to have you as my father. Karena mereka pakai bahasa Inggris ke saya. Ini anak-anak dari sekolah-sekolah macam-macam. Jadi jangan pakai standar dunia. Anda pikir Anda punya nanny, Anda pikir Anda kasih uang kepada anak, baik, gak masalah. Anak saya juga nanti akan kuliah di luar negeri, puji Tuhan. Bukan sok-sokan, memang pendidikan di sana lebih memadai, lebih baik. Cuma maksud saya, jadi instrumen Tuhan. Kita lihat ke ayat ke-21. Instrumen Tuhan ini keren banget. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Nah, ini penting. Jadi kalau Anda jadi instrumen Tuhan, sudah nggak usah takut. Jaminan Anda namanya Yesus Kristus. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Anda dikuduskan, ini penting. Instrumen Tuhan itu dikuduskan. Jadi Anda pebisnis, Anda takut ekonomi hancur, nggak usah takut. Bisnis Anda bangkrut, Tuhan memberikan Anda hikmat dari surga. Apa yang Anda lakukan, mendapatkan bisnis yang lebih diberkati, lebih luar biasa dari bisnis selanjutnya. Nggak usah takut di mana Anda berada. Kalau Anda dan saya jadi instrumennya, Anda dan saya akan dipelihara luar biasa. Di Eropa saya sakit, setiap tahun masuk rumah sakit. Saya di Indonesia 10 tahun cuma puji Tuhan 2 kali, dan 2 kali masuk rumah sakit gara-gara demam berdarah, kalah sama nyamuk. Sampai saya dan 7 kalah sama nyamuk Indonesia. Wes your karep, aku kalah memang. Tapi 2 kali cuma masuk rumah sakit. Dengan kata lain,
Apa sih indikator atau ukuran orang diberkati? Saya katakan kepada Anda, saya mengalami sendiri. Orang-orang yang diberkati adalah orang-orang yang dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Beri kemuliaan Tuhan. Sudah, stop. Anda dikuduskan kok. Kalau Anda jadi instrumen, Anda dikuduskan. Anda dipakai untuk maksud yang mulia dan dikuduskan. Ini penting, yang dikuduskan itu apa artinya? Dikuduskan itu karena Anda jadi pelaku firman. Makin Anda menjadi pelaku, Anda dikuduskan. Makin Anda dikuduskan, makin Anda bisa melihat Tuhan, mengerti Tuhan, punya kepekaan. Jadi Anda jalan setiap detik dalam hidup Anda bersama Tuhan. Dan seringkali kalau Anda renungkan, Anda berbuat sesuatu tanpa sadar, kok saya berbuat ini? Ya itu Tuhan yang lagi menyetir Anda untuk melakukan sesuatu. Kadang-kadang Anda setir mobil mau ke A, terus Anda digiring ke B. Tiba-tiba ada gedung yang Anda bisa pakai, sewa atau beli atau apa. Maksud saya, Anda jadi pelaku firman sajalah. Nggak usah mau yang macam-macam lah. Pelaku firman sudah cukup. Pelaku firman. Sudah, saya tekankan. Pelaku firman, pelaku firman, pelaku firman. Setelah itu Anda dikuduskan. Kalau Anda dikuduskan, Anda tuh bisa mengerti. Kalau Anda bertahun-tahun dunia properti nggak jalan, properti lagi lesu, hancur, mati suri, Anda dikasih Tuhan penglihatan hikmat lain untuk bisnis yang lain. Nggak usah takut. Di sini gereja ini saya pernah datang, pertama-tama itu masih belum banyak orang datang. Kalau gereja ini menjadi pelaku firman, Anda menjadi pelaku firman, Tuhan siapkan semua ini punya Tuhan. Gereja ini nggak akan suffering selama Anda dan saya, termasuk gembala kita Brother Herman dan satu timnya menjadi pelaku firman. Jangan hanya Brother Herman dan timnya jadi instrumen Tuhan, Anda yang juga jadi instrumen Tuhan. Kenapa? Karena Anda membutuhkan untuk dikuduskan juga. Dan yang luar biasa, setelah dikuduskan, Anda dipandang layak untuk tuannya. Jadi kalau dunia nggak anggap Anda layak, tapi Anda layak di mata Tuhan, satu waktu dunia akan menganggap Anda lebih layak. Saya ini siapa? Saya ini siapa boleh share firman Tuhan dengan baju pendeta seperti ini? Ini siapa? Sampah dulu. Preman, gangster, penipu besar-besaran, triliunan, ratusan M, menipu asuransi, menipu bank. Seks bebas, narkoba. Ini siapa? Coba lihat saya ini siapa? Tapi karena Yesus, kita dipulihkan luar biasa dan dipelihara luar biasa. Stop! Saya nggak tahu pergumulan Anda. Saya nggak tahu kekhawatiran Anda. Saya nggak tahu ketakutan Anda. Tapi saya tahu satu hal. Apapun yang Anda hadapi saat ini, jangan lihat kiri kanan, ombak, badai, air, angin, topan, jangan. Itu tetap ada. Pandang kepada Dia Yesus. Kalau Anda pandang kepada Yesus, ombak, topan, apapun yang kekeliling Anda itu jadi kecil. Bahkan Yesus mampu untuk mengatakan, stop, diam engkau. Angin reda, air tenang, dan hidup Anda. Anda boleh hidup di dalam dunia air keruh. Anda boleh hidup dengan masalah tantangan yang berat. Tapi Anda ditutup bungkus dengan darah Kristus. Dan Anda nggak usah lari kemana-mana. Pelarian Anda cuma satu, Yesus namanya. Dan Anda yang luar biasa kita lihat di sini. Dipakai Tuhan yang disediakan setiap pekerjaan yang mulia. Apa pekerjaan yang mulia? Kita baca dan saya tutup dengan ayat itu. Ke-22 dan selanjutnya. Ayat ke-22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali.
karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Amin. Apa artinya ini? Penginjilan. Setelah menjadi pelaku firman, Anda memperlihatkan, kalau Anda dan saya jadi pelaku firman, Anda memperlihatkan, Anda mencerminkan Yesus. Sekarang bagaimana kalau papa mama sibuk bekerja, anak-anak terlantar dengan neni, duit cukup. Anda nggak merasakan sih? Saya merasakan. Puluhan anak ke saya peluk saya. Mr. Robert jadi papaku ya. Istri-istri yang ikut-ikut tadi juga tuh masih sharing, Mr. Robert doain saya. Suami saya seperti ini. Dia datang naik Land Cruiser. Kaya. Duit gak berseri. Sampai berani ngomong, Mr. Robert mau berapa privat sama saya jangan juga ikut saya ini aja, yang biasa-biasa aja. Maksud saya begini, brothers and sisters in Christ. Saya datang dari keluarga super makmur. Ayah saya kaya raya. Tapi kami gak pernah mengalami kebahagiaan. Gak enak. Saya sekarang sama anak saya lakukan breakfast, saya lakukan sama-sama. Makan brunch sama-sama, dinner sama-sama. Biarpun kadang-kadang anak saya main, dia punya HP. Saya bilang, Yong, jangan main, papa kan mau ngobrol sama kamu. Saya lakukan, saya ke Eropa, saya kemana-mana. Saya melayani Tuhan, keluar kota saya ajak. Kalau maaf ngomong ada gereja yang kurang mampu, saya bayar tiketnya untuk keluarga saya. Your family is so important. Keluarga Anda. Karena Anda punya penginjilan utama itu dalam keluarga. Pekerjaan yang mulia apa? Pekerjaan yang mulia adalah memuliakan, mencerminkan Yesus dalam hidup Anda dan saya. Jangan sampai papa mama ke gereja, anak-anak nggak mau jadi ikut. Karena papa mama ke gereja memang nggak pernah putus. Tapi di rumah, mana perhatian papa mama? Dan kalau ada yang melawan di rumah, sudah tenang saja. Ini loh ada firman-Nya. Coba kita lihat di ayat yang ke-23 dari 2 Timotius itu. Kita lihat. Iya, hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Sudahlah, istri buat salah, suami buat salah, jangan terlalu diulang-ulang. Nggak usah lah. Engkau tahu bahwa soal itu menimbulkan pertengkaran. Sudah lupakan. Kalau kita mau melakukan soal, kita mengaca dulu apa kita sudah sempurna. Ke-24. Sedangkan seorang hamba Tuhan, Anda ini hamba Tuhan, bukan saya aja atau brother Raymond. Semua pengikut Yesus, semua yang lain hamba Tuhan. Amin. Ini semua hamba Tuhan kita, bukan hamba dosa. Haleluya. Harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Papa saya melawan mama saya setiap hari. Melecehkan firman. Sudahlah firman-firman. Tapi apa ini mama saya tetap lembut. Dia pun bertobat, haleluya. Anak-anaknya bertobat, haleluya. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mengenal kebenaran. Banyak orang pernah kenal Yesus tapi kecewa dengan hamba Tuhan, kecewa dengan kita hamba-hambanya. Mereka kembali ke agama yang aslinya yang mereka sebelumnya, atau mereka nggak percaya siapa-siapa lagi. Itu kita panggil lagi, hey come here. Dengan tindakan kita. Orang yang belum kenal Yesus, saya panggil. Dengan bela diri saya, orang-orang yang nggak kenal Yesus, saya doakan dalam nama Yesus. Dia merasa sehat, akhirnya mereka mau dibaptis. Keluarga kita, please. Hari ini saya minta pribadi saya dalam nama Yesus. Take care of your family. Family is number one. God is number one, to be honest. Number two is your family. Number three yang lainnya, kegiatan Anda, pelayanan Anda, pekerjaan Anda. Brothers and sisters in Christ, saya izinkan Anda berdiam diri 30 detik. Anda renungkan yang Anda hadapi, yang dulu Anda pergumulan cukup berat. Dan jangan pernah meragukan kalau Anda dulu berkali preman, atau maaf, pemakai narkoba, atau pelacur, atau apapun yang negatif di mata Tuhan. Tuhan gak memperhitungkan itu kok. Dia gak pernah lihat latar belakang kita. Yang penting kita minta ampun, kita jadi pelaku firman. Dan sekarang kalau ada orang yang komentar, Anda barangkali seorang jaksa, seorang polisi, seorang tentara, yang mereka, kamu kan juga ikut korupsi.
Sudah diam saja, nggak usah jawab. Saya juga dijelaskan kok sama banyak hamba Tuhan. Masa hamba Tuhan ngajarin berkelahi? Ya kamu datang dulu ke sekolah saya, lihat dulu kalau saya ajar mereka berkelahi, baru kamu hakimi saya. Dengan kata lain, saya nggak tahu pergumulan Anda apa. Fitnah, masa lalu Anda, kondisi Anda keuangan. Ayo kita berdoa. Close your eyes, kita berdoa. Hanya Anda dengan Tuhan Yesus saja. Adonai, Adonai, Adonai Elohim Zevaot. Our beloved Father in heaven, our mighty Lord Jesus Christ, our sweet, sweet Holy Spirit. Tuhan Yesus, kami semua Tuhan, siap menjadi instrumen-Mu Tuhan. Engkau melihat tanpa perkecualian Tuhan yang duduk di tempat ini Tuhan. Kami siap menjadi perabot-Mu Tuhan. Ampunilah kami Tuhan dan izinkan kami menjadi pelaku firman dengan luar biasa. Karena kasih karunia-Mu dan kekuatan Roh Kudus, kami mampu menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kalau kami menjadi pelaku firman dengan segala keterbatasan, kekurangan dan kelemahan kami masing-masing, kami menjadi perabot-Mu Tuhan. Dan kalau kami sudah jadi perabot-Mu Tuhan, yang memelihara kami adalah Engkau sendiri. Amen. Tuhan, dalam nama Yesus. Jadi kami memang Tuhan mengerti, kami pulang dari gereja ini, apapun pergumulan kami, apapun kekhawatiran kami, apapun ketakutan kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Dengan kata lain, kalau kami punya hutang, kami bayar hutang kami. Kami hadapi debt collector, kami bilang, saya mau bayar, saya belum bisa bayar, tapi saya bayar, saya tanda tangan. Hadapi. Kalau Anda ada satu hal yang belum maksimal, lakukan firman. Apa kata firman yang Anda hadapi? Lakukan. Kalau Anda lakukan itu, Tuhan yang bekerja untuk kita. Dan jangan punya pikiran, ini sudah mustahil. Oh, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan, Engkau melihat hati mereka Tuhan. Ada yang ingin pemulihan ekonomi, ada yang ingin pemulihan keluarga, ada yang ingin pemulihan sakit penyakit, ada yang ingin pemulihan, ingin jadi bahagia, ada yang ingin pemulihan suaminya menjadi lebih bijak atau istrinya menjadi lebih bijak, ada yang pemulihan anaknya bermasalah dengan apapun Tuhan. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu apakah pergumulan kami semua Tuhan. Biar Engkau saja yang tahu Tuhan dan kami sendiri. Tapi kami tahu Tuhan, kalau kami jadi instrumen-Mu Tuhan, Engkau yang memelihara kami. Dan setelah itu Tuhan, apa yang kami harus lakukan kami tahu. Penginjilan Tuhan, mencerminkan Engkau dalam hidup kami. Biar keluarga kami akan tahu siapa itu Yesus. Dari anak yang paling kecil dan anak yang tertua, bahkan kepada orang tua kami barangkali yang belum maksimal dalam Yesus akan mengerti, wow, seperti itu ya Yesus. Dan yang luar biasa Tuhan, kami tahu hari ini yang dahsyat adalah kalau kami menjadi instrumen-Mu, kami tidak ada satu lagi yang ngoyo mengejar berkat, tapi kami siap untuk dikejar oleh berkat. Hanya kehendak Bapa di surga yang terjadi dalam hidup kami. All this we pray and we thank you in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Ghost, in the name of the mighty Lord Jesus Christ, Beshem, Yeshua, HaMashiach, hallelujah, amen.